Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Oh, ternyata aku baru tahu guys kalau ya marwah suatu daerah itu tuh dilihat dari seberapa mahal kendaraan pejabatnya itu. Ya seperti mobilnya yang ditunggangi sama bapak ini, sama gubernur ini, harganya berapa? Waduh, fantastis sekali guys, yaitu 8M. Ya. Jadi dia itu nggak mau tuh harga dirinya ya atau marwah daerahnya itu tuh jatuh karena dia tuh pakai mobil butut. Tapi kan nggak yang harus 8 miliar juga kan, banyak yang 3 miliar gitu yang masih oke-oke aja gitu loh ya. Aduh, ternyata ya sekarang orang nih ya yang mau bertugas melayani rakyat ini itu tuh ada embel-embel, ternyata ujung-ujungnya untuk memfasilitasi diri sendiri dengan kemewahan biar dilihat, wow, Bupati Kaltim mobilnya cu, tapi nggak ada hasil cu gitu ya kan. Pak, jalannya dulu yang diperbaiki ya, biar kalian tuh kalau ngelewati jalan yang sudah hot mix atau licin itu seperti jalan tol itu, mobil itu nggak rusak. Kalau rusak pakan eman kan mahal juga, nanti uang negara pula, kami juga yang dijadikan sapi perah ya kan. Seperti rakyat ini yang taunya hanya bekerja bayar pajak, tidak memikirkan mobil mewah, enggak. Aduh, susah negara. Artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, benar. Sebenarnya mau dong Pak dikasih per bulan, bukannya nggak mau kerja Pak, dan bukan nggak mampu kerja, tapi kan katanya cukup. Mau, kita tuh kan suka tuh yang gratis pol. Nyetir Pak, nyetir mobil. Aman. Mobil baru, mobil lama Pak? Oh, ini mobil pribadi. Mobil pribadi. Mas, kau tahu? Udah ikut-ikut lah. mobil terus warna merah platnya. Mobil kita mana nih? Duit rakyat malah dipakai buat beli mobil mewah. Gubernur Kalimantan Timur lagi viral gara-gara beli mobil dinas yang harganya 8,5 miliar. Mahasiswa langsung geruduk, nanya kenapa harus beli yang segitu mahal. Respon sang gubernur, dia bilang dia ogah naik kijang karena takut daerahnya kelihatan miskin. Alibinya, katanya mobil itu buat representasi daerah, buat kerja dinas yang lebih aman dan nyaman kalau masuk ke pelosok yang jalannya rusak. Ini kocak sih. Kalau pemimpin amanah mah, ya jalan yang rusak tersebut dibenerin. Ini malah diutamain beli mobil mewah biar dianya sendiri nyaman. Rakyatnya mah bodo amat mau jalanan lumpur juga. Nah, buat yang lupa, nih orang tuh yang dulu sempet nyindir KDM, yang bilang kalau KDM tuh cuman gubernur konten. Yang jelas, ayo tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Dedi, gubernur konten. Gubernur Kaltim mengatakan gubernur konten. Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Gaya istri Gubernur Kalimantan Timur jadi sorotan usai viral dengan penampilan glamornya bak bangsawan Belanda saat belusukan menemui warga. Gaya mewah dan nyentriknya dikritik seiring dengan polemik penggunaan mobil dinas Gubernur Kaltim yang mencapai 8,5 miliar rupiah. Berpenampilan dengan gaun panjang bermotif bunga, berpadu perhiasan mencolok, serta topi klasik bak bangsawan Belanda. Jadi gaya Sarifah Suraidah Abidin Harum, istri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud, saat belusukan menyapa warganya. Gaya Sarifah yang dinilai mencolok menuai sorotan publik seiring polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai 8,5 miliar rupiah. Sarifah bukan hanya istri Gubernur Kalimantan Timur, namun ia juga merupakan anggota DPR RI fraksi Partai Golkar. Sebagai pejabat publik, sikap flexing Sarifah dinilai menyinggung perasaan rakyat. Sehingga perbuatan dengan perilaku yang seperti Pak Noni-Noni Belanda itu memberikan narasi negatif terhadap kepercayaan publik kepada seorang anggota dewan, jangan sekaligus sebagai seorang elit di Kalimantan Timur. Bu Sarifah seolah-olah lupa bahwa apa yang dikenakan, apa yang dipakai bersumber dari dana publik.
Ini adalah mobil mewah yang sering digunakan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, sebagai mobil dinas. Pengadaan kendaraan dinas yang mewah ini mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Meski dikritik, Rudy berdalih mobil dinas mewah untuk menjaga marwah masyarakat Kalimantan Timur. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya meminta Pemprov Kaltim untuk mengevaluasi kebijakan membeli mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah. Bima Arya meminta pembelian mobil dinas disesuaikan dengan kebutuhan dan harga sewajarnya. Pak Menteri juga sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur. Saya juga secara langsung telah berbicara dengan Pak Gubernur, menyarankan kepada Pak Gubernur untuk meninjau kembali, melakukan evaluasi Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang serba sulit, empati pejabat publik diuji. Gaya pejabat serta kebijakannya haruslah selaras dengan kepentingan publik. Tim Liputan Kompas TV. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi aja di tengah efisiensi anggaran. Lu nggak salah denger. Alasannya apa? Medan berat, jalur tanah, hutan, akses terbatas. Oke, gua paham Kaltim emang medannya nggak ringan. Tapi gua punya pertanyaan nih. Kalau medannya berat, kenapa nggak jalannya aja yang dibenerin? 8,5 miliar itu bisa bangun berapa kilometer jalan baru buat warga. Mereka beli mobil yang kelewat mewah buat lewatin jalan jelek, tapi jalannya dibiarin jelek. Logikanya di mana? Lagian ya, kalau mau nembus medan berat bisa beli double cabin. 500 juta aja udah happy. TNI aja pakai itu buat masuk hutan. Wow, Gubernur Kalimantan Timur ini memang bukan orang sembarangan, bukan orang kaleng-kaleng. Dia orang berada, penguasa, orang hebat, orang atas, orang penting. Seluruh saudaranya pejabat semua. Wow. Top. Kakaknya Hasanuddin Masud, Ketua DPRD Kalimantan Timur. Kakaknya Rahmat Masud, Wali Kota Balikpapan. Wow. Adiknya Abdul Ghafur Masud, Bupati Penajam Pasar Utara. Ya walaupun sudah kena KPK. Istrinya Sarifah Suraidah, anggota DPR RI. Wow. Keren. Katanya bupati ini punya harta 180 miliaran. Keren. Top banget. Pantesan gubernur ini minta mobil yang harga 8,5 miliar. Yang nggak pantas kalau Avanza, Xenia atau Ayla, Innova aja nggak mau dia karena terlalu murah. Ya bagi orang macam kayak gini, orang berkuasa di Kalimantan Timur, masa mobilnya kayak gitu sih nggak cocok ya kan? Bagi-bagi dong Pak. Bapak boleh kaya, tapi ingat rakyatnya. Jalannya di Kalimantan Timur itu rusak parah Pak. Benerin ya, kasihan rakyatnya. Jangan cuma diambil duitnya aja ya. Gubernur Kaltim beli mobil dinas 8,5 miliar. Range Rover autobiografi. Kali ini bukan di ranah IT ataupun UI UX, cuman gue rada gemes nih untuk menanggapi dari statement Gubernur Kaltim ini ya. Benar kata Bang David ini. Ini dana 8,5 M ini bukan marwah yang memang seharusnya lu punya. Nah, kalau memang ingin melihatkan pencapaian, pakailah dana sendiri, bukan dana dari hasil uang rakyat. Gitu loh. Ini kan anggaran 2025 digunakan untuk kepentingan sendiri, membeli mobil Range Rover autobiografi dengan harga 8,5 M. Sedangkan yang harus dibenarkan dulu, inti permasalahannya adalah infrastruktur.
Dan di situ berstatement adalah kenapa membeli mobil ini? Oh, ini kan marwahnya. Dan ini harus terlihat wah gitu loh. Dan ini melambangkan orang-orang Kaltim. Ini mencerminkan orang-orang Kaltim. Dan kenapa gue ingin berpendapat seperti ini? Ayo, gue udah capek melihat banyaknya penyelewengan di negara ini. Ayo kita bareng-bareng gitu loh, rame-rame. Kalaupun memang nggak bisa diusut oleh negara ini, setidaknya kita bisa nge-up bareng-bareng biar berita yang seperti ini tuh naik dan nggak cepet-cepet teralihkan dengan berita-berita yang aneh untuk menutupi kasus-kasus seperti ini gitu loh. Ayo kita bareng-bareng nge-stitch konten-konten seperti ini supaya ke-up dan akhirnya diketahui gitu loh. Gue lumayan gemes sih, jujur. Oke, nextnya masih gue bakal nge-review UI UX dari aplikasi. Thank you guys.